Hai Brits, apa kabar semuanya? Selamat hari Sabtu dan selamat hari Ayah buat semua ayah yang ada di sana, buat semua bapak-bapak yang ada di luar sana, di Brazil, di Indonesia, di Jawa Barat, Bandung dan semuanya. Dan pastinya juga selamat hari Ayah untuk semua bapak-bapak rohani yang ada di ECC Church. Yes, luar biasa. Selamat hari Ayah untuk papa yang ada di rumah dan juga untuk Coach Choi sebagai bapak rohani aku. Terima kasih, aku sangat bersyukur punya figur ayah seperti kalian di dunia. Ngomong-ngomong tentang hari Ayah, kalau ingat tentang ayah tuh aku selalu ingat papaku yang udah ada di surga. Aku selalu ingat bahwa walaupun dia punya banyak keterbatasan, tapi dia mau selalu berjuang untuk keluarganya, kasih yang terbaik untuk keluarganya. Nah, kalau kamu apa, Blan? Wah, kalau aku kalau setiap kali dengar kata ayah tuh aku selalu ingat dengan kata pahlawan. Kenapa pahlawan? Karena papa itu yang pertama kali nanaman value ke dalam hidup aku, yang mendidik aku, walaupun ya kadang sedikit keras, cuman itulah yang membentuk aku seperti sekarang ini. Cuman ya meskipun masih jauh dari kata sempurna, tapi aku bersyukur ada kasih yang telah papa berikan kepada aku. Yes, selamat hari Ayah sekali lagi buat bapak-bapak di luar sana dan bapak-bapak rohani yang ada di ECC Church. Kita bersyukur banget ya Bang, punya bapak-bapak seperti mereka. Ngomong-ngomong bapak-bapak, kita punya tebakan jokes bapak-bapak. Wis, kasih tahu kok. Kasih tahu ya. Iya. Nenek apa yang suka lompat? Nenek. Mungkin teman-teman bisa bantu jawab di kolom chat. Nenek apa? Nenek atlet pasti. Salah. Jumping. Salah. Aduh. Apa ya? Apa sih jawabannya, Pak? Neneknya kodok. Si ngakak abis. Oke, nenek kodok. Tapi aku juga punya satu. Di jokes bapak-bapak juga. Yoi. Oke. Gimana? Jadi gini. Tahu itu? Tahu gak itu apa? Iya. Nggak tahu. Nggak tahu. Coba lagi. Tahu. Nggak tahu. Nggak tahu nih. Nggak tahu. Ya udah nggak jadi. Astaga naga ya Tuhan Yesus. Emang ya ngeselin banget jokes bapak-bapak. Iya. Astaga naga. Oke, sebelum semuanya semakin hancur dan makin gak jelas dengan jokes bapak-bapak, kita mau mulai ibadahnya, Blan. Boleh. Siapin catatannya, siapin hati kalian, dan singkirin semua hal yang bisa mengganggu fokus kalian, termasuk mantan-mantan kalian. Bener nggak? Benar. Oke, sekarang kita mau mulai. Boleh, Blan, berdoa? Boleh. Oke, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang telah Tuhan berikan sehingga kami masih boleh beribadah, Tuhan. Demikian Engkau yang berkati jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Bridge, so tunggu apa lagi? Enjoy the service. Haleluya, mari memuji Tuhan bersama-sama. Come on. Yuk kita tepuk tangan bersama-sama. Saat ku goyah, Dia kuatkanku. Saat ku bimbang, Dia yakinkanku. Saat ku lelah, Dia yang
Ku percaya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Oh, oh, karena Tuhan beserta kita selamanya. Oh, oh, Dia hapus dosa dengan darahnya, Dia tenangkanku dengan kasih-Nya, Dia berikanku mujizat selalu ada. Yang percaya sama-sama katakan. Ku percaya, ku percaya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Oh, oh, karena Tuhan beserta kita selamanya. Oh, oh, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Oh, oh, karena Tuhan beserta kita selamanya. Oh, oh. Haleluya, sebab Dia Tuhan beserta kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari masuk hadirat Tuhan lebih dalam lagi, menikmati kebaikan, menikmati kasih setia Tuhan yang begitu nyata. Kami rindu untuk masuk lebih dalam Tuhan. Jesus, oh Jesus. Kami mau tenang di hadapan-Mu Tuhan, di hadirat-Mu Tuhan. Oh Jesus. Kerinduan hatiku tinggal dalam rumah-Mu selamanya, selamanya. Kau yang sangat berharga, Kau di tempat pertama di hatiku, di hidupku, dan ku takkan berpaling dari jalan, dan ku takkan tinggalkan Engkau Tuhan, lebih dari segala harta, lebih dari isi dunia. Ku inginkan
segala jalanku, melebihi segala jalanku. Oh, katakan kau yang sangat berharga, Yesus, kau berharga. Kau yang sangat berharga, kau di tempat pertama di hatiku, di hidupku, Jesus. Dan ku takkan berpaling dari jalanmu, amin. Dan ku takkan tinggalkan Engkau, Tuhan. Lebih dari segala harta, lebih dari isi dunia, ku inginkan selamanya melekat di hatimu. Biarlah kau yang bertahta, penuhi hati dan jiwa, ku tinggikan selamanya melebihi segala jalanku. Oh, kau yang layak Tuhan. Mari tinggikan Yesus Tuhan di tempat yang maha tinggi. Yesus Tuhan. Kami tinggikan Engkau, kami sembah Engkau ya Tuhan, Raja segala raja. Kami muliakan Engkau Tuhan. Mari tenang di dalam hadirat Tuhan. Mari mengingat kebaikan Tuhan. Mari mengingat penyertaan Tuhan. Bahkan di setiap kesesakan kita, Tuhan yang memampukan kita. Tuhan yang memberi kekuatan. Tuhan yang memberi sukacita. Mari tinggikan, mari agungkan Tuhan. Jesus, kau ditinggikan, kau diagungkan, yes God, selamanya. Selamanya. Mari katakan pujian ini. Kau ditinggikan, kau diagungkan, yes God. Selamanya, selamanya Tuhan. Selamanya, Jesus. Kau ditinggikan, kau diagungkan, selamanya, selamanya.
ku tinggikan selamanya, melebihi segala jalanku. Kami mau tinggikan, kami mau agungkan nama Yesus, melebihi segala jalan kami, melebihi bahkan pengetahuan kami, Tuhan. Kami menikmati firman-Mu saat ini. Biarlah Tuhan yang memberikan itu sebagai kekuatan buat kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wow, what a great praise and worship today. Sangat diberkati sama apa yang dibuat sama setiap tim volunteer kita. Mulai dari tim PW sampai tim produksi. Mari kita kasih apresiasi terbaik kita buat mereka. Mari kita ketik sama-sama. Thank you volunteer. Siap? 1, 2, 3. Thank you volunteer. Nah, sekarang saya mau menyambut setiap teman-teman kita yang baru pertama kali join ke ibadah online kita. Welcome home. Kalian bukan orang asing di tempat ini. Kalian bagian dari keluarga ICC Global. Karena kita keluarga, boleh dong kita kenal kalian lebih lagi dengan cara masuk ke link icc.church.online dan pilih Newcomer Lounge. Kita akan kenalan lebih lagi. Nah, sebelumnya saya akan ada beberapa pengumuman untuk minggu-minggu ke depan. Pengumuman yang pertama, kita bakal ada home cell movement hari Selasa, tanggal 6 Juli, jam 7 malam. Jadi, untuk zone tester, home leader, dan seluruh leader GIS Family, please mark your calendar, jangan sampai kelewatan. Pengumuman yang kedua, kita bakal ada acara Brave Woman hari Sabtu, tanggal 10 Juli jam 10 pagi. Yang mau ikut, pendaftarannya di icc.church.online. Saya mau mengundang setiap wanita yang ada di ICC untuk join acara ini. Nah, sekarang waktunya kita untuk memberi persembahan. So, please jangan di-skip ya, supaya kita mengerti lebih lagi kenapa kita memberi. Baru-baru ini ada yang nanya sama saya, kenapa sih kita masih harus memberi persembahan? Setelah hari itu, saya sendiri jadi kepo, kenapa sih kita memberi persembahan? Menurut kalian kenapa? Oke, simpen dulu jawabannya, nanti saya akan cari tahu. Nah, saya mau share sedikit apa yang saya dapat di perenungan saya. Pertanyaan pertama yang muncul adalah, apakah Yesus memberi persembahan? Karena sepengetahuan saya dan sepencarian saya tidak menemukan ayat di mana Yesus memberikan persembahan. Kenapa? Karena saya temukan persembahan itu di Perjanjian Lama sampai sebelum Yesus disalib adalah simbol penebusan dosa. Jadi orang-orang yang melakukan dosa, dia perlu membawa korban persembahan ke Bait Allah untuk menebus dosanya. Dan hari itu Yesus itu nggak berdosa, jadi dia nggak pernah diceritakan Tuhan atau di Alkitab memberi persembahan. Dan di Perjanjian Baru, setelah Yesus mati di kayu salib dan bangkit, konsep persembahan seperti itu udah nggak disebutkan lagi karena kematian Yesus di kayu salib merupakan penebusan dosa kita yang kekal. Asalkan kita percaya. Jadi udah nggak ada lagi tuh cerita soal korban persembahan. Oh, kok kalau kayak gitu gue nggak perlu ngasih persembahan lagi dong ya? Saya pun berpikir demikian. Tapi Roh Kudus bilang sama saya, hari dimana Yesus mati dan bangkit, itu hari dimana Tuhan lagi mau ngajarin kita bahwa persembahan bukan lagi tentang penebusan, tapi tentang mengasihi Tuhan tanpa syarat, tanpa imbalan. Bukan karena kita butuh diselamatkan atau sekedar sogokan supaya hidup kita diberkati, tapi karena kita benar-benar mengasihi Tuhan dan mengucap syukur atas kebaikannya. Sama seperti Bapa di sorga yang tertulis di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita belajar untuk mengasihi seperti Bapa mengasihi kita. Karena hari di mana Bapa mengutus Yesus, Dia tahu kalau di bumi manusia nggak akan percaya dan bahkan mencemooh Yesus. Tapi Dia tetap kasih anaknya untuk kita. Mari kita belajar memberi bukan karena ada maunya, tapi memberi karena kita benar-benar mengasihi Tuhan. So, mari kita memberi, mari kita berdoa. Bapa, mengucap syukur karena hari itu Tuhan sudah lahir ke dunia, Tuhan sudah mengutus Yesus untuk lahir ke dunia menebus setiap dosa-dosa kita, sehingga kita nggak perlu lagi persembahan untuk mendapatkan sesuatu. Tuhan, kita nggak perlu memberi sesuatu untuk mendapatkan imbalan. Enggak Tuhan, tapi mari hari ini Tuhan ajar kami mengerti bahwa kami ini mau memberi karena kami mengasihi Tuhan.
karena kami benar-benar mengasihi Tuhan, bukan karena kami ingin diberkati, bukan karena kami berdosa, enggak Tuhan, tapi karena kami benar-benar mengasihi Tuhan. Mari ajar kami punya hati seperti Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Kami juga mau memiliki hati untuk mengasihi Bapa sepenuh hati kami, Tuhan. Mengucap syukur, sebentar kami memberi, berkati tangan-tangan yang memberi, biar Tuhan yang berkati hidup mereka, Tuhan yang lihat setiap orang tempat ini yang memberi, biar boleh ada penyertaan Tuhan atas hidupnya mereka. In the name of Jesus, semua yang siap memberi katakan amin. Selamat memberi. Buat yang mau memberi, nomor rekeningnya ada di layar kalian. Atau yang mau pakai QR code sudah ada juga di layar kalian. Oke, sebentar lagi kita akan mendengarkan sermon yang pasti luar biasa dari Bapaknya ICC, Bapak kita semua. Please siapin waktu terbaik kalian, perhatian terbaik kalian, dan gak lupa juga catatan kalian. Dan please welcome Pastor Nala Widya. Ya, hello church. Wow. Di tengah bulan ini kita ketemu lagi, dan hari ini adalah Hari Bapak sedunia, Father's Day. Ya, dan dirayakan sedunia. Mengapa Father's Day ini penting buat kita dan untuk kita bahas di sini? Karena kita ini mengenal Tuhan sebagai Bapa di surga. Nah, jadi kalau dunia ini merayakan Father's Day, apa sih hubungannya dengan iman kita, kepercayaan kita? Kita punya Tuhan yang kita panggil dengan sebutan Bapa kami yang di surga. Ya. Nah, saudara, Father's Day dan kata Bapa itu sendiri penting untuk kita pahami secara benar. Kenapa? Karena begini. Ketika Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Bapa, kita itu dari lahir sampai besar udah punya gambar sendiri mengenai seperti apa Bapa. Dari mana? Dari Bapa kita di rumah. Oleh karena itu, salah satu kesulitan kita ketika kita mengenal Tuhan di dalam nama Yesus, lalu ketika kita diajar untuk berdoa, kalau berdoalah kepada Bapamu yang di sorga. Ya. Maka kita punya gambaran Bapa di sorga kayak apa ya? Gambar kita cuma satu, yaitu Bapa di rumah. Nah, hal ini yang menjadikan ada banyak orang percaya, ada banyak orang Kristen memiliki kesulitan untuk membangun hubungan dengan Bapa di sorga. Atau dia punya pandangan yang salah seperti apa Tuhan itu. Kenapa? Karena dia melihat dan membandingkannya dengan Bapa di rumah. Oleh karena itu, mari hari ini saya rindu membahas sedikit mengenai seperti apa Bapa di sorga. Dan seperti apa hal-hal yang seringkali kita temui dengan Bapa di rumah, dan itu mempengaruhi cara berpikir kita. Ya, oke. Mari kita lihat Bapa di sorga. Kalau sudah lihat di Roma pasal yang ke-8 ayat 15, ayatnya berkata begini. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, saudara, apa yang membuat kita ini memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa? Roma 8 ayat 15 berkata bahwa kamu udah terima roh, yaitu Roh Kudus, yang menjadikan kamu anak Allah. Ya, kenapa kita bisa jadi anak? Karena ada bagian dari Tuhan di dalam diri kita. Siapa dia? Dialah Roh Kudus. Nah, Roh Kudus inilah yang membuat kita berseru dan memperkenalkan Tuhan sebagai Aba. Ya, Aba, ya Bapa kalau kita panggil Tuhan. Nah, apa arti kata Aba itu sendiri? Aba adalah sebutan
anak-anak dalam bahasa Ibrani kepada bapaknya. Anak-anak dalam bahasa Ibrani kalau memanggil bapak ya Aba. Tapi Aba itu sendiri artinya adalah sumber. Nah, dengan demikian, mengapa kita memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa di surga? Karena Dia adalah Aba, atau Dia adalah sumber buat kita. Ya, kita tahu bahwa Bapa di surga, Tuhan kita, Dia sumber hidup kita. Kita nih bisa hidup sehat sampai hari ini. Ya, kita bisa mengalami kesembuhan, kita bisa mengalami pemulihan. Ya, kita mengalami breakthrough, kita mengalami kehidupan yang luar biasa. Ini semua kenapa? Karena sumbernya masih memberikan pada kita. Ya, nafas yang kita hirup sekarang ini aja, itu semua karena sumber kita, yaitu Bapa di surga, masih memberikan kepada kita. Oleh karena itu, kenapa kita panggil Tuhan dengan sebutan Bapa? Karena Dia sumber. Demikian pula Bapa di rumah, seharusnya Dia adalah sumber dalam hidup kita. Sumber, tentu lahirnya kita adalah dari Dia. Lalu bagaimana kita dari kecil sampai menjadi besar, ada sumber yang membesarkan kita, yang memberikan kita secara jasmani maupun emosi dan juga secara pemikiran. Dia menjadi sumber. Nah, kalau sudah lihat, seperti itulah Tuhan kita. Dia adalah sumber di dalam hidup kita. Demikian juga harusnya Bapa di dunia ini menjadi sumber bagi anak-anaknya. Nah, Mazmur 103 ayat 13 itu juga menjelaskan pada kita seperti apa Tuhan yang kita kenal dengan sebutan Bapa ini. Dikatakan begini, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Nah, dari sini kita lihat bahwa seperti apa sih Tuhan yang kita kenal ini? Dia adalah Bapa yang sayang anaknya. Siapa anaknya? Orang-orang yang takut akan Dia. Ya, jadi perlu buat kita untuk takut akan Tuhan. Dengan cara apa kita ekspresikan takut akan Tuhan? Dengan hidup benar sesuai firman-Nya. Ya, dan demikianlah Bapa sayang kepada anak-anaknya. Siapa anaknya? Anaknya adalah orang yang takut akan Tuhan. Nah, mari kita ekspresikan takut akan Tuhan ini dengan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, hari ini saya rindu untuk share mengenai 5 kegagalan Bapak di rumah. Nah, ini juga saya alami. Jadi kalau saya share hal ini juga yang saya alami. Dan mari kita lihat bahwa kalau Bapak di rumah gagal dalam 5 hal ini, Bapak di surga tidaklah demikian. Ya, jadi penting buat kita untuk melihat bahwa Bapak di surga tidak seperti Bapak di rumah. Bahwa Bapak di surga tidak mengalami 5 kegagalan ini, tapi justru Dia berbuat sebaliknya. Nah, mari kita lihat, ini yang sering kali muncul dalam hidup adalah ada 5 kegagalan Bapak di rumah. Yang pertama adalah soal anger. Anger atau kemarahan. Ya, anger atau kemarahan. Bahwa problem buat banyak pria, termasuk saya, adalah kemarahan. Ya, atau kemarahan yang meledak. Yang bisa meledak tanpa diduga ataupun juga bertubi-tubi, berturut-turut. Saudara, ini problem di banyak pria dan di banyak bapak khususnya. Nah, kalau kita lihat anger, Mazmur 103 ayat 8 itu menggambarkan seperti apa Bapak di surga. Dibilang di ayat 8, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Artinya Tuhan kita, kalau kita bayangkan Tuhan kayak Bapak kita yang suka marah atau seperti saya yang suka marah, enggak. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Oh, kalau gitu Dia sabar banget, sabar banget. Oh, berarti Dia gak pernah marah dong. Kita bikin dosa apapun juga Tuhan gak marah. Lihat, di ayat 9 dibilang begini. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak selalu Ia menuntut. Jadi ada gak waktunya Tuhan menuntut kita? Ada. Ada gak waktunya Tuhan mendisiplin kita? Ada gak waktunya Tuhan gak suka lihat apa yang kita buat? Ada. Tapi dibilang tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam.
Jadi waktu kita jatuh dalam dosa, ada nggak ketidaksukaan Tuhan, kesedihan Tuhan di situ, ataupun kemarahan Tuhan di situ? Ada, tapi Dia tidak selama-lamanya mendendam. Nah, ayat 10 bilang begini, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seringkali kan kita nih kalau ada orang salah, kita pengen balas, bahkan kalau bisa lebih daripada apa yang dia buat. Bahkan kalau bisa lebih dari apa yang dia buat pada kita. Saudara, itu nature-nya manusia, tapi Tuhan enggak. Bahkan dibilang kalau kita bikin salah aja nggak dibales setimpal, ya. Bahkan kita lebih sering diampuni dan tidak dibalas pada kita setimpal dengan kesalahan. Konsekuensi dosa kita seringkali nggak setimpal dengan apa yang seharusnya kita terima. Itulah Tuhan kita yang kita kenal dengan nama Bapa di surga. Saya suka bilang gini sama istri saya, kenapa ya Tuhan gak kasih saya anak-anak dari waktu saya masih lebih muda daripada sekarang ini. Saya merasa justru di kala saya tua, saya tuh punya anak-anak setelah saya nih berumur seperti hari ini. Istri saya cuma jawab gini, Tuhan tahulah kapan kamu siap. Karena mungkin waktu kamu muda, di mana kamu belum bisa menguasai amarah kamu, kalau kamu dikasih anak pada umur itu, mungkin hasilnya adalah anak-anak yang pahit sama kamu. Anak-anak yang punya problem dan penuh akar pahit karena bapaknya yang pemarah. Saya renung-renungin, iya juga sih. Ya, meskipun hari ini saya belum sempurna, tetapi paling tidak saya udah jauh lebih baik daripada waktu saya masih muda, khususnya dalam hal kemarahan. Oke. Nah, hal yang kedua yang seringkali membuat kita berpikir salah tentang Tuhan, tentang Bapa di sorga, karena kita lihat apa yang ada di dunia ini. Bapa di dunia sering jatuh ke dalam hal yang kedua. Apa itu? Yaitu laziness. Laziness itu kemalasan. Ya. Berapa banyak anak-anak di dunia ini ngelihat yang bapak yang gak kerja, bapak yang tidak bekerja, bapak yang bahkan hidup dari anak-anaknya, bapak yang seringkali kita dengar orang yang saya bukan gak mau kerja, tapi gak ada kerjaan yang pantas buat saya. Kerjaan apa juga kita bisa kerjakan sebetulnya, ya. Cuma memang banyak kita lihat problem dengan pria atau bapak di dunia ini adalah laziness. Saudara tahu Bapa di surga itu, kenapa hari Sabat, hari ke-7 itu dibilang hari istirahat? Ya, karena di kitab Kejadian dibilang 6 hari dia menciptakan bumi, 6 hari dia menciptakan bumi dengan segala isinya, langit bumi dengan segala isinya. Hari ke-7 dia istirahat. Kenapa ada istirahat? Karena ada kerja. Kenapa ada istirahat? Karena ada kerja. Itulah Tuhan. Tuhan aja kerja. Tuhan aja kerja, makanya dia beristirahat. Nah, saudara, seringkali justru anak-anak melihat adanya bapak-bapak yang malas, nggak kerja. Lalu dia juga jadi berpikir begitu. Oh ya, Tuhan kita juga begitu. Pantesan doa juga lama nggak dijawab-jawab. Kayaknya Tuhan juga kayak gitu. Oh enggak. Bahkan Alkitab mengajar kita begini. Di 2 Tesalonika 3 ayat 10 dibilang begini. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Keras loh. Kita berkata, gak mau kerja, gak usah makan. Iya, tapi gak ada yang bisa dikerjain. Saya percaya Tuhan bisa membuka banyak pintu kesempatan. Tinggal kita mau gak kita ambil. Mau gak kita ambil. Mau gak kita lakukan banyak hal-hal yang di depan mata kita ini. Nah, saya bersyukur saya lahir dan besar di keluarga pekerja keras. Ya, bapak saya tentara, jadi dia harus dinas. Tentara tuh harus udah ada di kantor pagi-pagi, jam 7 dia udah harus apel pagi. Jadi saya masih ingat kalau pagi kita diantar sekolah pakai jeep tentara begitu, yang atasnya dari terpal, ya atapnya dari terpal. Terus kemudian kalau udah tiba di dekat sekolah,
Kita anak 2, saya masih dengan adik saya yang nomor 2, waktu itu belum ada yang nomor 3. Jadi udah dekat sekolah. Nah, bapak saya udah bilang, ya siap-siap. Nanti dia udah nggak pakai berhenti. Kita loncat dari belakang bak jeep, ya, loncat dari belakang jeep tentara, langsung turun. Ya, udah turun. Ya, dan kenapa? Karena dia udah harus apel pagi jam 7. Dan kita anak-anak sekolah jam 7. Jadi setengah 7 tuh kita udah berlompatan di jalan dari belakang jeep tentara. Karena jalanan juga harus jalan macet, pelan. Jadi kita langsung lompat-lompat. Bener kayak tentara. Nah, tapi itu mengajar saya nilai bahwa bapak tuh mesti kerja. Ya, bapak tuh mesti kerja. Ya, memang bapak saya nggak mungkin kayak saya hari ini. Saya nggak pernah tuh diambilin raport sama bapak saya, karena nggak mungkin. Tentara terus izin komandan, siap komandan, izin ambil raport anak, nggak ada yang begitu. Ya. Jadi kalau hari ini saya bisa ambil raport anak karena saya bisa tinggalin kantor. Tapi saya sadar betul bahwa bapak itu harus kerja. Bapak tuh nggak boleh malas. Ya. Jadi ketika saya memimpin gereja dan gereja ini makin besar, isi makin besar, saya juga bilang sama para pastor, bagus kalau kamu tuh punya office, punya kantor, punya hari kamu di kantor. Kenapa? Kita mesti kasih lihat sama anak-anak, hey, saya kerja. Hey, saya ini ngantor, saya ini kerja. Ya, saya ini kerja. Saudara, jadi ini yang perlu kita lihat. Bapa di surga adalah Bapa yang bekerja. Jadi jangan khawatir, ya, engkau berdoa, engkau punya problem, engkau punya masalah, Dia bekerja. Ya, God is on the move. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau diberkati menemui kenyataan ini, ya, Dia bukan Bapa yang malas, Dia Bapa yang bekerja. Nah, oke. Apalagi kegagalan Bapak di rumah. Ya, yang ketiga adalah distraction. Wow, ini adalah hal yang saya perjuangkan bertahun-tahun. Distraction. Lawan dari distraction adalah saudara punya fokus, saudara punya perhatian, ya, perhatian yang penuh, ya, perhatian yang penuh. Nah, jadi seringkali keluarga, ya, istri dan anak nggak dapat perhatian yang penuh. Ya, karena kita ini didistract oleh banyak, especially kepada anak dan kepada istri. Ini problem saya. Saya harus bilang bahwa bertahun-tahun istri saya menegur saya soal ini, distraction. Kamu tuh nggak bisa perhatian penuh, ya, nggak bisa punya yang namanya quality time, oke? Nggak ada urusan kerja, nggak ada urusan apa-apa, udah cuma itu aja. Oke. Nah, itu problem buat saya, ya, karena saya tuh even dengan istri dan anak, kerjaan tetap ada, komunikasi dengan orang tetap ada. Jadi dia istri saya selalu bilang, kamu nih nggak bisa, kita nih nggak punya quality time. Nah, menurut saudara, Bapak di surga kayak apa? Kayak gitu juga kah? Oh iya dong, Bapak di surga juga sibuk, kan dia kerja, dia sibuk. Tapi lihat bagaimana dia perhatiin kita. Bapak di surga adalah Bapak yang bekerja, tapi soal perhatian, walah. Lihat Matius 10 ya, ayat 29. Bilang begini, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Nah, lihat. Burung pipit nih burung yang murah waktu itu. Dan dibilang tidak seekor pun daripadanya nggak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Kesimpulannya, kalau sampai ada burung jatuh, itu udah Bapa kehendaknya emang dia jatuh. Nah, ini lihat lagi nih. Di ayat 30 dibilang begini, dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Oke, siapa yang hari ini bangun pagi nyisir? Ada rambut rontok? Bapa di surga tahu. Berarti dia tuh perhatiannya, dia memperhatikan secara penuh. Meskipun dia Bapa yang bekerja, nggak ke distract. Kalau dia lagi mau perhatiin kita, dia perhatiin kita. Kalau dia sedang memperhatikan kita, dia perhatikan kita. Bahkan rambut aja dia hitung. Betapa luar biasanya, itulah Bapak kita. Saya belajar sebagai suami, sebagai bapak, untuk nggak ke distract. Ya. Saya belajar untuk ketika meskipun saya lagi lihat atau lagi baca sesuatu, terus anak saya bilang, Daddy lihat ini. Saya harus belajar untuk tutup. Oke, apa? Oke, dan saya lihat dulu. Dia kadang-kadang cuma mau liatin, Daddy lihat ini lucu TikTok. Oke. Oh iya, lucu. Ini musiknya gini. Oke. Ya udah.
That's it. Tapi banyak kali banyak bapak nggak bisa buat itu. Ya termasuk saya pada mulanya. Dan sekarang saya juga belajar. Sekali lagi belum sempurna, tapi saya belajar. Nah, oke. Saudara, lihat, Bapak kita adalah Bapak yang punya perhatian penuh di dalam hidup kita. Even dia Bapak yang bekerja, Bapak yang mengurus alam semesta ini, dia Tuhan yang mengurus alam semesta. Tapi kalau soal perhatian sama kita, full, penuh, rambut aja terhitung. Jadi jangan khawatir. Apa problemmu hari ini? Apa yang sedang kau alami hari ini? Dia tahu. Kok dia nggak jawab? Tenang, God is on the move. Oke. Nah, hal yang keempat yang seringkali kita komplain atau kita rasakan dari Bapak yang ada di dunia ini adalah selfishness. Ya, selfishness. Bapak yang hanya mikirin diri sendiri. Bapak yang hanya cuma mau tahu problem dirinya dan gak mau tahu yang lain-lain. Apa sih lawan dari selfishness? Ya tentu sacrifice. Orang yang selfless adalah orang yang sacrifice. Aduh, seringkali pulang kantor, pulang dari urusan-urusan segala pekerjaan dan pelayanan, saya ini udah capek banget. Tapi sampai rumah nanti ada aja yang harus saya buat. Ataupun ada yang urusan anak lah, ataupun istri. Tapi itu memang harus saya buat. Atau istri saya bilang, kamu bisa antar nggak si kecil ini gini? Nggak bisa, capek. Ya, anterin dia kumon. Nanti tungguin terus dia pulang. Iya, oke, no problem. Di tengah itu saya bisa tetap kerjakan sesuatu. Atau seringkali beberapa kali sih saya tidur di kafe loh dalam nungguin anak. But kalau mau bicara selfish, mau bicara apa yang kita rasa sendiri, maka bukan seperti itulah Bapak. Coba lihat, kayak apa sih Bapak di surga sayangnya sama kita? Yohanes 3:16. Itu ayat populer banget. Udah tidak ada lagi ayat yang bisa menjelaskan betapa dahsyatnya kasih Tuhan sama kita. Dibilang begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dibilang ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan kita semua, dikaruniakan anak yang tunggal. Ini ayat luar biasa banget. Ini ayat yang paling menjelaskan pada kita seperti apa kasih Bapa itu. Ya, karena saya mengasihi kamu, saya kasih anak saya yaitu Yesus. Ya, supaya siapa yang percaya kepada Yesus nggak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Sacrifice. Bapak tuh sacrifice apapun di-sacrifice. Apapun sacrifice. Jangankan melakukan apa yang dia nggak suka. Ya. Aduh, Tuhan tuh, Bapa di surga tuh, untuk supaya kita selamat nih, anaknya yaitu Yesus dikaruniakan pada kita, diberikan pada kita, mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga, supaya siapa yang percaya nggak binasa. Dia berikan bahkan nyawanya loh. Yesus tuh memberi nyawa. Jadi kalau tuntutan keluarga kita atau kita nih jadi bapak dituntut belum sampai ke nyawa, udah deh. Ya. Saudara kalau lihat foto ini ya, saya kasih lihat foto ini. Saudara jangan berpikir saya ini orang yang senang camping, ya. Senang outdoor, rekreasi di alam terbuka. Enggak, saya nggak suka. Buat saya kalau libur tidur, ya, atau jalan di nganter anak-anak sama istri ke mall itu oke lah buat saya. Atau ya bongkar sepeda dan naik sepeda tentu ya. Tapi apa boleh buat, istri saya senengnya camping, senengnya outdoor, anak-anak juga begitu. Tapi kalau sudah lihat wajahnya nih anak saya nih, lihat wajahnya dia main rafting, camping, buat saya bapak apa sih? Saya nih sebenarnya nggak suka ini, tapi anak-anak suka. I'll do it. Saya akan kerjakan.
Nih libur besok nih, udah ada lagi nih ide-ide camping ini. Saya mau udah, ayo, udah. Oke, no problem. Aduh, bahkan saya antar istri saya beli sleeping bag buat camping. Hobi ya saya camping? Tidak. But sebagai bapak, saya nggak boleh selfish. Dari mana saya belajar ini? Bapak di sorga. Bapak di sorga. Pokoknya demi sayang dia sama kita, Yesus dikorbankan. Aduh, kita nih jadi bapak di dunia belum sampai sebesar itu pengorbanannya. Ya, jadi kalau kita mau jadi bapak, kita jadi bapak hari ini. Jangan jadi bapak yang selfish, egois. Belajar dari bapak di surga, selfless. Maka apa yang dia buat? Sacrifice. Oke. Nah, lihat. Hal yang kelima. Apa yang suka kita temui dari bapak di dunia ini adalah passivity. Ya, pasif. Kesannya cuek dan gak peduli. Kesannya cuek dan gak peduli. Emang bapak di surga juga gitu? Seringkali ini jadi pengaruh ke pemahaman kita. Ya, Tuhan sih, ini kalau saya lagi konselingin orang ya gitu lah. Ya, kakak sih nggak ngerti perasaan saya. Tuhan nih ngerti nggak ya apa yang saya hadapi? Mari kita lihat Ibrani 4 ayat 15. Ayatnya bilang apa? Di Ibrani 4 ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi, kalau kita lihat imam besar yang kita punya, menurut Ibrani 4 ayat 15, siapa dia? Yesus. Bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Artinya, semua pencobaan-pencobaan dunia ini, Yesus alami. Ya, Yesus ngalami kelaparan, ngalami. Yesus ngalami ditinggalin, ngalamin. Yesus ngalami kesedihan, ngalamin. Yesus ngalami dikhianati, ngalamin. Yesus ngalamin apa lagi? Semua dialamin. Jadi kalau mau ditanya, Tuhan ngerti nggak perasaan saya? Ngerti. Jadi kelemahan Bapa di dunia adalah nggak bisa memahami perasaan, pasif. Karena nggak bisa ngerti apa yang dihadapi. Sebagai Bapak, saya belajar anak saya lagi ngadepin apa. Ya. Lagi ngadepin apa? Apa sih yang dia cemaskan soal ini? Apa sih yang lagi dia pusingin soal ini? So, jadi mari kita lihat, Tuhan kita bukan Tuhan yang pasif. Dia tahu semua pencobaan yang kita alami. Dia ngalamin pencobaan ini. Jadi dia tahu. So, dia sedang bekerja. Saya lagi, God is on the move. Mungkin hari ini kau belum melihat jawaban doa. Kau belum melihat ujung dari masalahmu selesai. Belum. Tapi God is on the move. Ya. Kalau kita ngalamin difitnah orang, ditipu orang, Tuhan Yesus ngalamin. Dia ngalamin. Oke. So, di hari Bapak sedunia ini, untuk semua Bapak, saya cuma mau bilang, ada satu kalimat yang luar biasa. Remember that being a dad is a calling. Ya. Jadi ingat, menjadi seorang ayah adalah panggilan. Live out that calling faithfully. Jadi hidupi panggilan ini dengan sungguh-sungguh. Ya, saya belajar bahwa menjadi seorang bapak itu calling. Dan nggak ada bekas bapak. Saya akan jadi bapak anak-anak saya sampai saya kembali ke rumah Bapak di surga. Sampai mereka umur berapapun, saya tetap bapak dari mereka. Secara rohani saya tetap bapak rohani buat banyak orang. So, jadi saya tahu ini semua calling, ya. Dan saya harus hidupi semaksimal mungkin, ya. Dan mari para bapak-bapak hidupi semaksimal mungkin. Jangan jatuh di 5 kesalahan tadi. Tapi belajar dari Bapak di surga apa yang Bapak di surga buat. Bapak di surga itu Bapak yang bukan Bapak yang membiarkan amarah meledak-ledak, tapi dia yang panjang sabar. Dia marah-marah, dia tegur-tegur, disiplin. Ya. Sebab parah juga kalau saya bertemu dengan orang yang tidak didisiplin bapaknya dari kecil, tidak dimarahi bapaknya dari kecil, mengerikan juga. Waktu besar dia jadi monster. Tidak. Nah, Bapak di surga adalah Bapak yang bekerja, gak malas. Bukan Bapak yang malas. Bapak di surga adalah Bapak yang punya perhatian penuh. Ya, dia bukan Bapak yang
ke distract dengan segala sesuatu, segala urusan-urusan alam semesta ini. Dan Bapa di surga adalah Bapa yang tidak egois, dia nggak selfish, dan buktinya dia sacrifice. Yesus dia berikan buat kita. Jadilah Bapa yang sacrifice. Dan yang kelima adalah Bapa yang nggak peduli, nggak ngerti apapun yang sedang dihadapi. Tidak, Bapa di surga peduli dan tahu apa yang sedang kita hadapi. Karena dia mengalami semua pencobaan yang kita alami. Oke, so sebagai Bapa, saudara-saudara para yang mendengar firman hari ini, engkau para Bapa, hidupi panggilanmu sebagai Bapa. Baik Bapa jasmani maupun Bapa rohani. Hidupi dengan sungguh-sungguh. Nah, sebagai anak-anak, kalau kita temukan, waduh Bapak saya jangankan 5, lebih dari 5 kegagalan dia. Yes, tidak ada Bapak yang sempurna. Tapi sekali lagi, kalau nggak ada Bapak, engkau nggak ada. Jadi apa yang harus dibuat? Doakan dan ampuni Bapakmu. Ya, doakan dan ampuni Bapakmu. Berdoalah supaya Tuhan yang menjamah hati Bapakmu, dan engkau yang harus mulai mengubah sudut pandangmu bahwa ya udah, itulah Bapak saya memang seperti itu. Pastor Konghi pernah bilang begini sama saya, Nala, jangan pernah berharap Bapakmu yang berubah, kamu yang harus berubah. Ya, ya jadi memang iya sih. Jangan pernah berharap Bapakmu berubah, kamu yang harus berubah. So, jadi doakan, bahkan ampunilah apa yang salah di masa lalu. Lepas pengampunan sehingga hidup kita justru lebih punya damai sejahtera dan bahagia. Oke, dapat sesuatu hari ini? Mari kita mau berdoa. Saya mau berdoa untuk para bapak dulu, ya. Para bapak, engkau punya peranan penting karena engkau yang memberi gambaran buat anak-anak, keluarga dan dunia ini seperti apa Bapa di sorga. So, saya mau berdoa untuk para bapak dulu. Berapa banyak bapak-bapak yang ada di rumah? Mungkin kalau ada istri, ada anak-anak, boleh mulai tumpangin tangan buat bapakmu, angkat tangan buat bapakmu, berdoa supaya Tuhan menjamah juga semua bapak-bapak ini. Thank you Lord. Kami bersyukur, kami berdoa untuk semua bapak yang mendengar firman Tuhan dan semua ibu dan istri yang mendengar ini. Berdoa supaya mereka bisa berdoa untuk suami, berdoa untuk bapak mereka, supaya mereka boleh mencerminkan hati Bapa di sorga. Dan kami percaya Roh Kudus kau yang bisa memberikan roh yang baru, hati yang baru pada setiap Bapa yang ada di tempat ini. Supaya setiap Bapa mau terbuka sama Tuhan untuk Roh Kudus yang boleh memimpin langkah mereka. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Di hari Bapa sedunia ini kami berdoa supaya para Bapa mencerminkan hati Bapa, mengalirkan kasih Bapa pada keluarga dan pada dunia ini. Thank you Lord. Buat setiap anak-anak kami mau berdoa kalau mereka gak mendapatkan gambar Bapa yang benar selama ini. Kami mau berdoa di dalam nama Yesus, Bapa di sorga sanggup menjadi Bapa dalam hidup mereka. Biar kasih Bapa di sorga boleh mengalir buat mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Kalau mereka gak pernah dipeluk Bapa mereka, Bapa di sorga yang bisa memeluk mereka secara spirit hari ini. Dimanapun mereka berada, mereka boleh rasakan ada kasih Bapa yang hangat menyelimuti mereka. Thank you Lord. Bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yes. Mari kita mau angkat kedua belah tangan kita dan kita mau terima berkat Tuhan. Wow. Bapak kami bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memperhatikan kami, Tuhan yang mengerti setiap pergumulan kami, Tuhan yang tidak pernah melepaskan pandangannya pada kami. Kami bersyukur punya Bapa yang luar biasa, Bapa kami yang di sorga. So kami bersyukur juga punya Bapa-Bapa yang ada di dalam hidup kami, Bapa jasmani kami, Bapa rohani kami. Kami bersyukur untuk mereka, berdoa buat mereka semua supaya sungguh Tuhan hati Bapa ada pada mereka, kasih Bapa mengalir lewat hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Yes. Okay, God bless you. See you next week. Happy Saturday Bridge, thank you udah join ibadah kita hari ini. Saya berdoa, kami semua berdoa biar kamu yang ikut boleh mendapatkan sesuatu yang baru yang boleh kamu bawa di kehidupan kamu. Ini jadi benih yang boleh bertumbuh dan berbuah dan buahnya boleh dinikmati kamu dan banyak orang. Oke, so
di sisi kami percaya semua bahwa ini bukan sekedar hanya apa ya Bridge ya, gedung, oke, tapi ini adalah keluarga, rumah buat kamu. So, untuk sekali lagi yang kamu baru pertama kali join ibadah hari ini, kamu bisa masuk ke newcomer lounge kita di ecc.church.online. Oke, jadi kita pingin kenal lebih siapa kamu. So, segera akses ya. Jadi kita punya home cell, komunitas cell untuk kamu sesuai dengan lokasi kamu, usia kamu atau kebutuhan kamu bisa isi semua di sana dan kita akan segera ketemu di Komsel. Nah, ini juga kita juga punya banyak komunitas. Oke, kita punya komunitas sepeda bersama Pastor Nala, kita punya jalan sehat sama Pastor Victor, masih ada futsal, ada badminton, itu apa? Basket, oke, dan masih banyak lagi. So, please join komunitas kita ya. Dan I think itu aja untuk pengumuman hari ini. So, stay healthy, keep connecting, and see you next week.